Saudara, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menguji otoritas Alkitab. Ada satu pertanyaan, kenapa Alkitab disebut berotoritas mutlak? Ada 5 jawaban untuk ini. Pertama, Alkitab berotoritas mutlak karena Alkitab adalah firman Allah sendiri. Bukan berisi firman Allah, tetapi firman Allah sendiri. Ini berbeda. Segala tulisan yang diilhamkan Allah di Alkitab itu bermanfaat. Bila kita membaca di 2 Timotius 3 ayat 16, kata diilhamkan bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, theopenos dalam bahasa Yunani, ini artinya apa? Artinya dihembuskan oleh Allah. Alkitab bukan sekedar tulisan manusia, saudara. Ini bukan hanya tulisan manusia tentang Allah, tetapi perkataan Allah sendiri yang diwahyukan melalui manusia. No battery. Jika Please Allah charge. ini adalah otoritas tertinggi, jadi perkataannya otoritas tertinggi, maka firman-Nya mewarisi otoritas mutlak itu. Yang kedua, Alkitab berotoritas mutlak karena kebenarannya bersifat absolut dan tidak berubah. Absolut dan tidak berubah. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap selamanya. Kebenaran manusia itu bersifat relatif. Ini tergantung budaya dan waktu. Tapi firman Tuhan, saudara, ini tidak tunduk pada perubahan zaman, tren, atau moral, atau ideologi modern. Jadi, Alkitab menjadi patokan utama yang mutlak dalam menilai benar salah, baik atau jahat. Yang ketiga, Alkitab adalah berotoritas mutlak karena Alkitab menyatakan Kristus sebagai sang kebenaran. Jadi kita membaca dari Yohanes 5:39, ini No battery. kamu menyelidiki Please kitab suci, charge. intinya begitu, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Padahal kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi otoritas Alkitab bersumber dari Yesus sendiri, Yesus Kristus sendiri yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kristus adalah pusat pewahyuan dan Alkitab adalah satu-satunya sumber tertulis yang menyatakannya dengan benar. Kemudian berotoritas mutlak karena Alkitab mampu menghakimi dan menyatakan hati. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Alkitab bukan sekedar bacaan rohani, saudara, tetapi kuasa aktif yang menembus hati, membongkar motivasi, dan membentuk karakter kita. Hanya firman Allah yang bisa mengadili manusia No battery. dengan adil, Please dan charge. mengubahnya dari dalam. Dan yang kelima, berotoritas mutlak karena Alkitab menjadi standar penghakiman di akhir zaman. Yohanes 12 ayat 8 berkata, firman yang telah kukatakan itu yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Jadi pada akhirnya bukan opini manusia atau tradisi atau pengalaman pribadi yang jadi dasar penghakiman, melainkan firman Tuhan. Jadi Alkitab memiliki otoritas yudisial ataupun penghakiman. Jadi saya ulang, saya simpulkan, Alkitab berotoritas mutlak karena Alkitab bersumber dari Allah sendiri yang maha kuasa. Dia mengandung kebenaran kekal dan universal. Alkitab menyatakan Kristus secara sempurna. Dia memiliki kuasa membentuk, menilai, dan mengubah hidup. Ini menjadi standar penghakiman Allah atas semua No manusia. battery. Please Tahukah charge. saudara, ketika Alkitab berbicara, pada intinya Allah sendiri yang sedang berbicara. The Bible is the only book whose author is always present when we read it. Tuhan memberkati.